saat adik-adik ini kadang-kadang merasa bahwa melakukan kerajinan itu tidak ada masa depannya. Jadi kadang-kadang saya agak gemes gitu. Salah satu yang bikin saya gemes itu, kita kan punya dodol rumput laut kita yang terkenal itu. Itu sekarang kalau nyari di marketplace tulisannya adalah dodol Jepang halal. Tapi yang keluar mereknya pun unik gitu kan. Hei, ini punya kita loh kok sembarang. Tapi itu bisa dicek. Saya yakin bahwa semua masalah budaya itu awalnya pasti semuanya baik. Bahwa sekarang ini agak sedikit diselewengkan, ini kan hal yang berbeda. Jadi jangan adat yang disalahkan gitu. Adat itu sudah dilakukan untuk menjaga semua, itu pasti aturan-aturan adat itu pasti untuk kebaikan. Halo Tribuners semua, selamat datang di Economic Talk NTB, bicara ekonomi di sini aja bersama saya Laila. Kalau kita bicara soal Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentu kita tidak hanya bicara soal pemandangannya yang luar biasa atau sirkuit Mandalika. Namun di balik itu semua ada tangan-tangan kreatif pengrajin lokal kita, UMKM kita yang luar biasa. Namun pertanyaannya, apakah produk lokal kita ini bisa tembus pasar nasional secara masif, bahkan pasar internasional? Dan untuk membahas ini, di sini kita kedatangan tamu spesial, ada Bunda Sinta Agatia M. Iqbal, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bunda, terima kasih sudah hadir. Terima kasih kembali sudah mengundang. Sehat, Bun? Alhamdulillah. Bunda, kita berbicara soal UMKM kita naik kelas. Namun sebelum kita berbicara jauh soal itu, saya penasaran Bunda, dari sekian banyaknya kerajinan kita di NTB, kita punya tenun, terus kita punya mutiara. Apa sebenarnya yang membuat produk lokal kita ini punya daya tarik atau daya tawar yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang lain? Ya, sebenarnya produk-produk kerajinan NTB ini unik. Banyak sekali keunikannya yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Bahkan jika pun dimiliki oleh provinsi lain, kita punya keunikan yang berbeda, gitu, termasuk di masalah tenun ini. Salah satu keunikan yang paling utama adalah karena NTB ada dari dua pulau dengan dua karakter yang sangat berbeda. Itu yang membuat kita tuh sangat kaya terhadap kerajinan yang ada di seprovinsi ini. Jadi potensi kita sebenarnya ada, Bunda, ya, tinggal kita maksimalkan untuk. Memang ada dan sedang dalam proses dimaksimalkan. Sedang dalam proses dimaksimalkan. Potensi luar biasa, namun tidak dibarengi dengan progres, Bunda, kayaknya agak susah untuk menembus pasar yang lebih masif lagi. Nah, dari Dekranasda sendiri, Anda enggak strategi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa menuju ke sana, Bun? Iya. Yang pertama, Dekra itu punya fungsi lebih ke masalah pendampingan, kemudian masalah menjaga kualitas, kemudian mencoba membukakan pasar, tentu saja bersama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, baik dari kabupaten, kota maupun juga provinsi. Yang pertama sekarang kita masih melihat memang harus kita akui bahwa kerajinan kita itu terkecuali keta keta ini sudah mulai banyak di keta dan mutiara tuh well known gitu nasional. Mereka sudah tahu bahwa ini produknya NTB. Gitu, terutama mutiara. Masalah tenun ini agak sulit karena kalau kita di Jakarta misalnya kita mencari produk NTB di sana itu agak sulit. Bahkan pun di Pulau Lombok kalau kita mau mencari produknya Pulau Sumbawa itu agak sulit. Sementara turis lebih banyak turun ke Pulau Lombok. Gitu. Jadi akhirnya kita merasa bahwa memang ini ada pemasaran sistem marketing yang harus kita bantu, kita benahi buat teman-teman para pengrajin kita ini. Masalahnya lagi kadang-kadang mereka harus dimotivasi lebih lagi karena merasa sudah cukup dengan apa yang sudah mereka gitu, ini sudah ada dan mereka merasa sudah melihat apa yang mereka buat dipakai oleh orang sekitarnya, itu sudah cukup. Gitu. Sementara kita sampaikan bahwa ayo keluar lagi gitu karena memang karena unik gitu, karena setiap saya pakai dengan segala keragaman itu banyak orang yang memang baru tahu. Jadi itu yang pertama kita ingin lakukan, kita lakukan pendampingan, kita lakukan kurasi, kemudian karena kita akan membantu marketingnya, maka kami melakukan kurasi sesuai dengan yang diminta. Kami juga, kita juga meminta banyak masukan dari Dekranasda Pusat, seperti apa tren yang masih ada tanpa kita kehilangan identitas diri. Itu yang masih sedang kita coba masuk supaya tepatlah sasarannya. Karena kadang-kadang saya dengar juga teman-teman itu sudah ada yang suka dibawa ke luar negeri, tapi tidak tepat. Misalnya kayak tidak melihat seperti di tempat yang akan dibawa ini mereka sukanya karakter seperti apa gitu, sehingga ada nabrak gitu, atau dibawa ke Eropa di musim yang berbeda gitu, kayak misalnya di winter gitu mereka bawa warna terang gitu, akhirnya nggak kena dan nggak ketemu. Nah pada saat itu tidak laku, mereka berasumsi bahwa tidak diminati gitu.
Itu yang masih pelan-pelan kita lakukan sama-sama. Meskipun memang sekarang kita masih dalam tahap banyak mencoba memperbaiki kualitasnya. Yang sudah dilakukan oleh banyak juga ada teman-teman yang ada di situ. Oke, jadi permasalahan kita masalah motivasi Bunda ya. Terus kemudian belum memiliki semangat untuk mengupgrade produk maupun semangat untuk mengembangkan produk-produk itu. Kalau kita berbicara pengrajin asli daerah, mungkin belum termotivasi karena tidak mendapat informasi itu. Tidak menyadari bahwa sebenarnya apa yang mereka kerjakan ini punya pasar yang luar biasa di luar gitu. Karena mungkin tidak tahu. Kita berbicara soal ina-ina kita itu, ya sudah gitu, mereka udah beli, satunya beli di mana, dijual kemana, ke sini, udah gitu, selesai gitu. Ina tahu nggak ini udah nyampe ke sini? Nggak tahu gitu. Jadi tidak ada ininya. Memang dibantu oleh teman-teman aktivis atau teman-teman koperasi yang ada di daerah masing-masing gitu. Oke, tadi Bunda nyebut akurasi ya. Nah, itu kan ada indikator untuk menuju UMKM naik kelas, itu kira-kira apa indikator biar bisa menuju ke sana, Bun? Ya, hasil dari kita banyak diskusi dengan teman-teman di pusat, itu yang pertama kita lihat kerapian. Sistem kerapiannya, kemudian kita lihat tren. Saat ini yang sedang diminati itu adalah pewarnaan alam. Dan belum banyak memang pengrajin kita yang mau beralih ke pewarna alam. Karena memang lebih rumit. Prosesnya lebih panjang, benangnya juga jadi gampang. Dengan sistem pewarnaan yang berbeda, maka benangnya jadi gampang putus. Sehingga pada saat kita mengencourage untuk ayo dirubah supaya ini bisa kita bawa, itu masih belum banyak yang mau ini mengerjakan. Tapi kita minta pada teman-teman di Dekra Kabupaten Kota untuk dipancing gitu. Pelan-pelan. Iya, jadi kayak kita kasih, ini udah pasti akan ada yang beli. Asal ibu mau berubah, mau coba ini. Jadi kita mencoba membuat kayak kecil-kecil ini yang memang kayak jadi binaan yang di Kabupaten Kota sebenarnya. Untuk ini kita, pokoknya ini pasti akan ada yang beli. Gitu. Jadi kamu coba lakukan dulu supaya ini keluar. Itu yang masih menjadi PR kerapihan, kemudian packagingnya juga. Cukup banyak catatan dari teman-teman di pusat gitu. Karena mereka sendiri ngerasa pada saat saya baru dilantik itu dari Dekranasda pusat itu yang sampai bilang ini tuh unik banget tapi nggak dibawa gitu, belum terbawa, atau yang make belum masif gitu ininya. Terutama mereka membandingkan dengan NTT. NTT kan memang sempat dalam 10-15 tahun ke belakang ini masif, orang nyebut tenun ingetnya NTT gitu. Sehingga kami berharap seperti halnya orang nyebut mutiara ingetnya Lombok. Gitu. Tapi kita berharap yang sekarang ini bisa kita angkat lah pelan-pelan gitu. Jadi teman-teman Dekra Kabupaten Kota juga kita inline arahnya supaya mereka saat ini sedang mencoba mengarahkan teman-teman pengrajin agar mau merubah polanya tanpa kehilangan identitas. Jadi bahwa kayak misalnya di Pulau Sumbawa warnanya lebih terang gitu. Nggak apa-apa, tapi ada juga yang pakai pewarna alam karena pewarna alam cenderung lebih soft kan warnanya. Ya nggak apa-apa, kita punya dua-duanya supaya tidak jadi jago kandang. Di sini aja mainnya dan muter-muternya di sini-sini aja. Justru itu lebih menarik dan lebih beragam, Bunda. Jadi ada dua opsi tuh. Pewarna alam dan juga seperti yang biasa. Ya, tapi sekali lagi pada saat kita berbicara dengan para pengrajin memang yang cuma di situ saja gitu. Maksudnya tidak pernah keluar dari daerahnya, ya buat mereka emang sudah begini dari dulu juga kita kerjainnya begini gitu. Itu termasuk masalah anyaman begitu juga. Beberapa hal yang kayak mereka pada saat diberikan masukan itu dari zaman nenek saya tuh saya udah begini gitu, jangan rubah-rubah kita gitu. Jadi pelan-pelan gitu sudah tapi sudah mulai progressing dan teman-teman komunitas banyak yang menginikan juga bekerja sama dengan beberapa hotel-hotel besar yang ada di Pulau Lombok supaya mereka memakai kalau mau masuk ke hotel ini harus begini. Jadi ada standar-standarnya. Oke Bunda, dan beberapa waktu lalu ada agenda kalau saya tidak salah baca ya, itu ada agenda di Australia, ada tenun yang dipamerkan di acara apa gitu. Bukan saya, itu dari museum. Dari museum. Dari museum dan di Australia itu sedang akan ada proses. Nah di sana itu ada salah satu pemerhati tenun, pemerhati kerajinan orang Australia yang sedang membuat buku membedakan antara punyanya Lombok dan Bali. Nah itu akan sudah mulai pre-launch-nya kemarin, launchingnya lagi ini April. Gitu. Itu kerjasamanya dari Mr. Wagner itu dengan pihak museum provinsi. Gitu. Dan itu kesempatan kita buat pameran produk yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman dari museum juga udah kerja luar biasa karena teman-teman dari museum kemarin membawa kerajinan kita wastra kita yang jadul banget, yang zaman dulu itu dibawa pameran di museum di Jeddah selama 1 bulan. Dan katanya dan tidak semua negara mendapat kesempatan itu. Nah kalau nggak salah Indonesia tahun ini mendapat tawaran yang sama gitu. Dan kemarin itu mereka membawa banyak yang punya Sumbawa.
Oke. Setelah itu mereka bikin mereka bikin pamerannya juga di museum di Sumbawa besar. Bagus banget Mbak, harusnya Mbak lihat. Itu unik banget dan very rumit gitu. Sementara Sumbawa lagi punya masalah dengan regenerasi tenun terutama gitu. Jadi Ibu Bupatinya juga sedang mendukung lagi, memotivasi lagi supaya ada gitu, supaya mereka masih mau mengerjakan itu. Karena aslinya tuh rumit yang punyanya Sumbawa itu, tapi cantik banget. Kayaknya masih ada, udah tutup. Kemarin sempat ada 1 bulan museum kita itu bikin diplomasi kain kalau nggak salah mereka bikin, itu cakep. Dan beberapa kesempatan Bunda sempat bilang ini tenun ini bukan hanya sekedar kain, tapi ini adalah tradisi yang harus dimasyarakatkan bahkan untuk anak-anak muda gitu kan. Itu gimana Bun? Apa visi yang ingin Bunda capai sehingga tenun ini harus melekat sama anak-anak muda? Jadi gini, salah satu yang saya perhatikan selama setahun kami turun itu, di mana tenun itu jalan terus regenerasinya, salah satunya adalah masalah budaya. Di beberapa tempat itu mengarahkan setiap anak-anak perempuan harus bisa menenun. Kalau tidak bisa menenun, tidak boleh menikah. Gitu. Betul. Itu satu. Yang kedua adalah ibu menunjukkan rasa cintanya dengan memberikan tenun buatannya dia kepada anaknya pada saat anaknya menikah. Gitu. Jadi itulah yang membuat di beberapa tempat itu tenunnya hidup terus, termasuk di Kabupaten Bima, di Dompu, gitu. Karena ada tradisi yang mengikat seperti itu. Nah, sebenarnya di dalam ceritanya ini, di dalam filosofinya setiap tenunan ini kan macam-macam ceritanya tuh, banyak sekali cerita indah di dalamnya. Sebenarnya kalau itu diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari ini sangat bagus gitu ininya. Proses keuletannya, bagaimana mencari hal barunya, bagaimana melihat sisi keindahan dari satu yang tidak terlihat. Gitu. Kalau filosofi itu dipelajari dengan sangat baik, sebenarnya akan sangat bagus untuk perkembangan generasi muda kita ke depan, supaya kita seperti halnya batik. Batik ini kan setiap cantingannya ini kan ada ceritanya gitu, dan itu menjadi nilainya, value-nya dari si batik itu. Harapan kita bisa melakukan hal yang sama gitu di sini, bahwa dalam setiap bentuk ukiran, dalam bentuk sentuhan tenun itu ada ceritanya gitu, dan itu storytelling itu kan harus kita sampaikan gitu. Itu juga salah satu PR kita untuk teman-teman pengrajin. Kadang-kadang pada saat ditanya mengenai ceritanya, mereka tidak tahu filosofinya. Yang penting buat aja gitu. Itu sementara kalau kita mengarahnya ke para turis asing, biasanya mereka sangat menghargai sejarah. Gitu. History. Jadi mereka pengen tahu nih ceritanya gitu, dan itu juga masukan dari teman-teman dari pusat pada saat di pameran di Jakarta ditanya tidak tahu ceritanya gitu. Jadi itu sekarang kita berharap setiap teman-teman terutama dari kita yang di OPD ini pada saat memberikan hadiah kain itu masukkan ada storytelling kecil di dalamnya gitu. Supaya ceritanya makin kemana-mana gitu ini. Jadi yang didapat komplit, barangnya dapat, kemudian historinya juga dapat. Terus itu juga bagian dari promosi kita, promosi budaya dan juga produk-produk kita Bunda ya. Betul banget. Dan untuk memasyarakatkan hal-hal yang bersifat tradisi ke anak muda kayaknya agak susah Bun, karena mungkin sebagian anak muda menganggap kuno lebih modern aja, kenapa kayak gitu? Itu gimana tantangan yang seperti itu Bun? Itu memang sebenarnya itu PR, itu tantangan satu Indonesia. Ya, kalau hasil dari kami rakor gitu. Tetapi yang kami rasa seperti ini, mereka merasa, adik-adik ini kadang-kadang merasa bahwa melakukan kerajinan itu tidak ada masa depannya. Sehingga itu yang harus kita lakukan untuk mendukung adik-adik ini, bahwa ini kalau kamu kerjakan dengan baik, gitu, ini ada loh masa depannya. Gitu. Itu yang sedang kita coba buka sama-sama dengan teman-teman dari Dinas Perindustrian Perdagangan, supaya mereka tuh mau, ke saat ini kan kadang-kadang, dan banyak sih terjadi bahwa melakukan kerajinan itu second choice. Kalau lagi tidak ke sawah, menenun, kalau lagi tidak lagi musim ini gitu ya. Jadi akhirnya ada momen yang setelah mendapatkan pasar, setelah mendapatkan ada orderan banyak, terus ketemu musim panen nih, mandek nih. Akhirnya kepercayaan pasar menurun gitu. Belum kita ngomong masalah kondisi anak-anak sekarang yang sangat melek media ini. Iya betul. Kan memang nggak seksi issue ya masalah ini gitu di daerah-daerah ini. Nah, pengennya sih kita itu semakin lama kita naikkan terus. Karena banyak juga tapi sebenarnya anak-anak muda kita yang sudah aware gitu ya? Sangat aware dan sangat pol-polan. Di Donggo saya ketemu anak putus sekolah yang dia terjun di tenun, dan dia tahu apa mati, dan dia sudah mengajak teman-temannya untuk masuk ke situ. Katanya ada 5 apa 6 anak teman-temannya. Dia fokus, teman-temannya masih sekali-sekali. Tapi menurut saya kayak oke gitu, nggak apa-apa. Yang penting mereka sudah diperkenalkan. Makanya Dekra itu juga sedang mencoba meminta kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan program Sabtu Budaya itu masuklah pembelajaran tentang ini. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka sudah mengatakan tidak mau sebelum mencoba. Iya, karena belum dikenalkan aja Bunda. Betul. Harapannya pada saat di sekolah resmi itu nanti
mereka penting udah kenal dulu. Jadi pada saat mereka misalnya tidak bisa melanjutkan sekolah, keinget, oh dulu saya pernah belajar menganyam, saya pernah belajar bikin tikar, saya pernah belajar ini, mungkin bisa dilakukan. Kan kadang-kadang kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu di mana tertariknya. Betul. Nah, minimal sudah mulai diperkenalkan di situ. Karena itu keluhan itu juga diminta dari teman-teman pengrajin sendiri supaya masuk ke sekolah, karena di lingkungan tertentu itu yang sudah di Lombok Barat itu bagian. Jadi anak-anak mudanya ini nggak, menurut mereka tidak mau meneruskan tanpa mereka pernah mencoba. Mereka hanya melihat dan mereka bilang karena mereka melihat saya yang cuma begini-begini aja, mereka tidak tertarik gitu. Padahal sebenarnya bapak ini sudah ekspor kemana-mana, cuma kan nggak kelihatan kalau namanya di workshop ya, begitu kondisinya berdebu dan sebagainya, mungkin buat mereka agak kurang. Jadi itulah kita juga lagi menggandeng teman bapak dengan OPD di Dinas Pendidikan Kebudayaan juga, museum juga. Tahun ini Dekranasda akan banyak bermitra dan berkolaborasi dengan banyak sisi. Gitu. Selain tadi yang di Bima ada anak kemudian menenun tadi, ada nggak sejak mengemban amanah sebagai Ketua Dekranasda Bunda ada kisah inspiratif atau kisah sukses pengrajin lokal kita yang sekarang sudah keren banget gitu, yang bisa menjadi inspirasi anak-anak muda untuk hal-hal bersifat tradisi? Kalau dari zero banget, saya saya harus mengulas memori. Tapi saya rasa ada beberapa yang memang sudah dari ada yang mantan pekerja migran, itu mereka terjun di situ. Kemudian ada yang anak-anak muda itu juga, ada dari Lombok Tengah ada satu, saya lupa namanya siapa, itu juga udah lumayan agak besar. Kemudian karena dia muda, dia berani menyentuh dunia media sosial. Jadi itu mulai kedengaran segala macam. Tapi banyak sih sekarang saya tahu di sini juga ada, di Mataram ini juga ada yang beralih dari pewarna tekstil ke pewarna alam. Dan menurut saya itu belokan yang sangat luar biasa karena harganya semuanya melonjak. Maksudnya bagaimana dia harus membayar tim penenunnya itu 3 kali lipat dari yang biasanya, dan itu masih challenging sebenarnya. Tapi beliau mau gitu mencoba masuk ke situ, dan mereka sampaikan ke kita kalau mereka mau coba ini gitu, Mbak. Karena memang dia keluar dan setiap keluar itu dipertanyakan mana tenun pewarna alamnya NTB, dan itu limited ya. Cuma Lombok Tengah kalau nggak salah sudah mulai itu. Gitu. Nah, keren banget. Ternyata kita punya potensial luar biasa. Dan sekarang kalau kita berbicara soal market, Bunda, semua orang kayaknya dagang by phone gitu ya, marketplace. Nah, di tantangan kita, apakah semua UMKM kita sekarang sudah terpapar dengan digitalisasi marketplace, Bunda, atau memang masih ada beberapa yang belum? Sangat tidak. Sangat tidak. Kami agak cukup sesalkan. Mungkin coba kalau sekali-kali berselancar cari tagline-nya, misalnya tenun NTB, tenun Lombok, itu keluar nggak banyak. Itu pertanyaannya, Bunda. Karena kan orang mencari dengan tagline ya. Gitu. Betul. Even bahkan yang besar-besar sekalipun gitu kadang-kadang tidak menyebutkan itu di dalam tagline-nya. Sebenarnya kan kita lagi masanya sekarang kan kita harus kita mengakui bahwa ini sudah tahap memperkenalkan sekarang gitu. Itu yang sekarang kami sangat setiap kita turun itu pakai salah satu program di Dekra sekarang itu adalah pengenalan digital marketing yang harus dilakukan dan mempergunakan tagline. Saya tidak pernah menyalahkan teman-teman pengrajin yang mungkin pengetahuannya belum sampai ke sana. Karena waktu ada satu pengrajin ketak pada saat itu dan bagus gitu. Saya bilang, "Bapak kenapa nggak dijual?" Dia punya media sosial tapi tidak pakai tagline, tidak pakai caption juga. Bolongnya udah begitu gitu. "Pak, ini nggak menarik." Terus, "Iya Bu, soalnya kalau pakai yang begituan nanti kan itu keluar semua punya toko lain gitu. Nanti orang belinya ke toko yang lain gitu." Saya bilang, "Iya kalau Bapak fotonya bagus, Bapak ini kan orang akan membuka juga gitu." Jadi dilakukan dengan serius lah di situ. Itu masih merasa bahwa itu perlu, itu beberapa memang kan belum. Ya. Kemudian kalau kita itu ngomong ke media sosial, kalau masuk ke e-commerce, ke marketplace, itu juga terbatas sedikit. Jadi kadang-kadang saya agak gemes gitu. Salah satu yang bikin saya gemes itu, kita kan punya dodol rumput laut kita yang terkenal itu. Itu sekarang kalau nyari di marketplace tulisannya adalah dodol Jepang halal. Tapi yang keluar mereknya pun nih, "Hei, ini punya kita loh," kalau sembarangan. Tapi itu bisa dicek di Tokopedia dan sebagainya itu. Mereka nulisnya itu karena memang merek Jepangnya itu viral. Jadi dia tulislah bahwa itu versi halal gitu. Kenapa nggak menjual dengan nama kita yang sendiri gitu. Jadi memang
masih juga itu masih PR. Sekarang kita banyak turun untuk melakukan pembelajaran ke teman-teman bagaimana melakukan foto produk dengan handphone sejadul apapun, tapi bisa dan dengan harga murah gitu. Kayak gitu. Jadi edukasi marketing itu juga perlu Bunda ya? Betul, betul. Karena udah banyak juga sebenarnya yang menawarkan, tapi apa ya, merasa bahwa itu sebagai suatu bentuk kebutuhan belum. Belum. Shopee sudah pernah menawarkan, mereka punya Shopee Academy apa kalau nggak salah. Jadi ayo turun, Tokopedia pernah juga, Blibli juga pernah, berapa kali udah mendatangi, kita coba mengarahkan, tapi ternyata nggak terlalu jalan. Jadi memang harus ada satu layer lagi di atasnya mungkin terjun di situ untuk membantu di digital marketingnya. Kemudian mereka yang sampai tumbuh bahwa ternyata kita butuh nilai yang seperti ini gitu. Karena sayang. Betul. Berapa kali tahun lalu itu saya menghadiri APPMI, Asosiasi Perancang itu mengeluarkan Munafaa. Dan itu unik gitu modelnya, sangat unik. Nah, pada saat itu banyak yang baru tahu dan melihat. Setelah acara selesai, mereka googling lah di situ, mereka mencari, nggak ketemu. Iya, karena memang tidak terekspos di digital. Iya, padahal pada saat sudah tampil di tempat sebesar itu gitu, dan itu agak sulit ditemukan. Terus akhirnya mereka memesan itu juga nggak tahu mau kemana. Dan pada saat itu juga tidak zaman itu kan masih ada NTB Mall ya, jadi di NTB Mall pun tidak terlalu banyak gitu adanya. Mungkin karena dari pulau sebelah ya, jadi agak prosesnya agak sulit gitu. Akhirnya yang dikontak kami gitu. Cuma kan lucu ya gitu, masa kan radar kita kan nggak jauh nih, teman-teman Dekra ini di sini-sini aja gitu. Makanya kita juga bilang sama teman-teman di kabupaten kota ya dinaikin lagi. Jangan takut dengan tagline gitu, bahwa nanti itu akan masuk ke toko sebelah ya. Ayo, itulah namanya kompetisi gitu, kompetisi sehat gitu, pelan-pelan sih. Itu juga unik-unik. Pada saat Munafaa itu yang saya baru oh iya ternyata orang kok pada saat sudah show, sudah bagus, orang tertarik, keunikannya keluar, ceritanya mencari nggak ada. Di Jakarta nggak ada. Gitu. Jadi pada saat kemarin Bu Selvi hadir tahun lalu itu dengan rombongan ibu-ibu Seruni juga, mereka baru melihat keragaman dan banyak mereka baru tahu. Gitu. Padahal beliau-beliau ini adalah pentolan-pentolan Dekranas pusat gitu kan, jadinya ternyata belum terekspos nih, belum keangkat. Jadi salah satu yang kita pengen juga tahun ini, kita pengen naikin ke minimal ke Jakarta dulu. Tahun ini kita masih targetnya masuk ke Jakarta. Masuk nasional sebenarnya, tapi Jakarta. Karena sebelumnya sudah masuk ke Surabaya kalau nggak salah di Dekranasda periode yang sebelumnya. Coba kemudian mereka berubah pola Dekra Surabayanya sehingga akhirnya Jawa Timurnya, jadi akhirnya kita mencoba. Pokoknya pelan-pelan kita harus masuk lagi. Karena saya sempat ngobrol dengan NTT gimana dalam sekian tahun terakhir ini tiba-tiba booming. Salah satunya adalah harus masuk ke Jakarta, masuk ke di aware lah di Jakarta itu. Makanya kemarin sempat pendekatan bagaimana supaya kan sempat naik pada saat Pak Jokowi pakai baju NTB. Iya betul. Nah itu booming sampai motif yang dipakai itu sekarang sebutannya motif Jokowi. Iya gitu. Motif Jokowi. Jadi emang harus ada tokoh gitu yang mau pakai ini untuk kedengaran gitu. Harapannya sih gitu, kemarin kita sempat beberapa kali coba. Ada beberapa ibu yang sudah pakai tenun Sumbawa dari Kementerian PUPR kalau nggak salah, itu akan dijadikan seragam. Ya tipis-tipis lah kita mulai masuk ke situ. Gitu. Sayang sekali sebenarnya kita harus bisa memasifkan, menggaungkan dengan masif ini Bunda, sehingga terkenal. Kalau sudah dikenal orang kan mudah nyarinya. Betul, tapi memang sekali lagi keunikan kita itulah yang membuat, kan terlalu banyak. Terlalu banyak dan tidak beririsan. Dengan? Punya satu sama lain, beda sama batik gitu. Batik itu satu batik nih, semua keluar gitu. Atau songket gitu, songket Palembang keluar semua, dan itu sejenis. Pada saat kita menyebut tenun Lombok, ini kan sangat berbeda dengan yang ada di Pulau Sumbawa gitu. Pada saat kita mau mengangkat tenun renda misalnya, itu kan akan sangat berbeda dengan yang ada di Lombok. Itu salah satu challenge sebenarnya. Tadi kita sempat memikirkan untuk ada nggak satu theme yang kita bisa angkat kayak NTB, di airport gitu. Kalau orang lihat ini orang akan ingat NTB gitu. Tapi itu akan harus dua minimal harus keluar ya gitu, dan itu ternyata ini agak challenge juga, jadi kita masih bahas banget. Pengennya kalau keluar misalnya kayak rumah lumbung itu kan mewakili Sasak ya gitu. Bagaimana dengan pulau sebelah gitu kan. Kalau kita mau pakai rumahnya Bima misalnya, bagaimana yang di Pulau Lombok ini lumayan agak ruwet gitu ini, tapi harus bisa lah. Pasti bisa. Pasti bisa. Saya sih percaya banget. Setiap saya pakai semua orang muji kok gitu. Jadi memang harus digaungkan, dan kita harus memperkenalkan itu dengan bangga Bunda ya. Betul. Ya seperti tadi tagline, nggak mau pakai tagline, harusnya pakai tagline biar kita dikenal gitu. Iya, maka seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bisa disalahkan karena tidak di situ para pengrajin ya, pelaku
pelaku kerajinannya itu memang tidak kepikiran ke situ. Kayak sudah dibeli oleh pengepul misalnya gitu, ya udah cukup. Kemarin saya ketemu di Bima itu, saya tanya mau kerjain satu kain itu berapa 2 minggu. Berapa ibu dapat ya? 100.000. 100.000. Cukup bu. Ya gitu. Tapi nggak ngeluh juga gitu. Oh gimana ya caranya gitu. Tapi emang apa namanya masih pak ya, kita harapan kita dengan ini naik maka mereka mendapatkan apresiasi yang lebih lagi. Dengan apresiasi yang mungkin agak lebih membaik lagi, itu akan membuat generasi mudanya mau melakukan ke depannya. Gitu. Jadi itu masih panjang lah perjalanannya. Bunda, kan kita di NTB sekarang menjadi sorotan dunia ya dengan banyaknya event sport tourism yang terselenggara di sini. Nah, dari Dekranada sendiri, bagaimana memanfaatkan momentum ini Bunda agar produk-produk lokal kita, kerajinan mutiara tidak hanya terpampang Bunda, tapi laris manis gitu. Wisman beli, wisatawan lokal beli gitu. Ya, sekarang yang kita lakukan setiap kegiatan setiap sport tourism ini selalu kami terlibat memang dengan berbagai macam cara. Ada yang cuma sekedar pemasaran, ada yang ada show kecil-kecilan gitu. Sudah mulai kita berjalan perlahan-lahan. Tidak hanya dengan para pengrajin, kita juga mengangkat punya teman-teman marginal. Jadi dari lembaga permasyarakatan, dari teman-teman disabilitas, ada dari disabilitas itu juga. Saat ini yang sedang dilakukan oleh Dekranasda Lombok Barat itu mereka punya kegiatan setiap ada kapal yang merapat di Gilimas mereka buka. Dan itu baru 2 kali kalau nggak salah saya dapat laporannya dari ketuanya, dan itu luar biasa hasilnya. Nah disitulah mereka mulai mengangkat punya hasilnya adik-adik disabilitas ini dalam bentuk kerajinan. Tenunnya mereka bisa bikin apa segala macam lah ini. Dan yang dari teman-teman di lembaga DLP. Yang dari lembaga permasyarakatan ini karena hasilnya bagus-bagus Mbak. Karena mereka punya waktunya fokus ya gitu. Dan teman-teman di LP ini juga membuka kesempatan gitu. Bunda mau mengangkat kerajinan yang mana biar kami yang mengerjakan gitu. Karena ada ini. Jadi itu juga menurut kita salah satu yang harus kita kembangkan pada saat supaya dimulai dari teman-teman yang ada di lembaga di LP ini, kemudian dari situ kita angkat, akhirnya orang mendengar nih, oh ada produk, teman-teman yang di desa mendengar bahwa ada produk ini sehingga mereka mau mengerjakan. Karena kadang-kadang ada beberapa hal yang kita harus berinovasi, kayak misalnya mutiara kita kan sekarang kita pakai perak ya. Perak kan sekarang mahal banget. Harus mau mencoba dirubah misalnya pakai rhodium gitu. Tapi tidak semua, memang sudah ada yang mengerjakan, tidak semua mau mengerjakan. Nah ini yang sekarang kita pengen kerjasama dengan teman-teman yang di lembaga pemasyarakatan ini. Nanti kita coba angkat supaya teman-teman pelaku mutiara lainnya bisa melihat, oh ternyata yang kayak gini juga ada loh, mau gitu. Karena agak sulit merubah mereka dari perak ke ini. Tapi mereka mengeluh juga karena ternyata dengan harga peraknya naik mahal, harga jualnya mahal, akhirnya pembelian menurun gitu kan. Pembeli berpikir lagi tuh beli. Betul. Jadi banyak orang-orang yang memang mau concern di urusan kerajinan, termasuk ketak juga. Banyak lah ininya. Nah, salah satu yang sudah dilakukan seperti hal yang sudah dilakukan oleh Dekranasda Lombok Barat. Di beberapa tempat juga sudah. Jadi kita minta di setiap event apapun itu bentuknya ada terkait masalah kerajinan harus muncul, dan akan kita bikin dalam bentuk yang berbeda karena kita selalu minta dari teman-teman kabupaten kota untuk jangan bawa barang yang sama terus gitu. Kalaupun ketanya harus ganti. Misalnya hari ini ketanya apa? Ketanya home decor gitu. Besok bawa ketanya fashion gitu. Kemudian apa? Jadi bisa bermacam-macam karena ketak kita itu juga udah well known juga. Dan sudah banyak juga provinsi lain yang punya. Jadi kita memang harus terus berinovasi gitu. Tambah lagi gitu, segala macam. Dan itu banyak juga teman-teman aktivis dan teman-teman komunitas yang turun. Cuma memang lebih rumit. Jadi sekali lagi kita harus membukakan pasarnya. Tahun ini kita berpikir untuk mengajak beberapa pengrajin untuk melihat dunia luar. Karena kalau enggak, mungkin menurut mereka kayak cukup aja gitu, di situ aja gitu. Karena beberapa yang dari desa-desa banget itu mungkin mereka tidak pernah tahu gitu bahwa di luar itu bisa mengkombinasi misalnya ketak dan anyaman gitu, ketak dan tikar. Atau kemarin saya juga dibikinin sama salah satu, karena berani mencoba dia bikin anyaman sama tenun gitu, dijadikan satu. Dan bagus hasilnya, unik juga gitu. Jadi banyak lah Mbak sebenarnya yang bisa kita bahas gitu. Jadi kalau mau didetailin di program kerjanya Dekranasda tahun ini tuh terlalu panjang gitu, karena memang saking banyaknya dan kita mendapat banyak masukan dari banyak pihak. Intinya kita terus berinovasi dan memaksimalkan itu sehingga ini kita bisa terkenal, produk-produk kita bisa dikenal luas, dan tentunya
berdampak ekonomi Insya Allah, menuju harapannya begitu. visinya NTB Makmur Mendunia. Bunda, sebelum kita beralih topik, karena saya ada ingin bahas satu topik yang menarik, Bunda, apa yang ingin disampaikan untuk UMKM kita di Nusa Tenggara Barat, Bunda? Ya. Buat teman-teman sahabat-sahabat UMKM ini, ayo kita semakin memperluas wawasan kita jemput bola. Saat ini waktunya sekarang kita melempar dan menjemput bola juga, karena apa yang kita punya di seprovinsi NTB ini sangat unik dan sangat menarik, dan waktunya untuk digaungkan lebih luas lagi dari sekedar dari seputar yang hanya ada di provinsi NTB saja. Ingat, kita punya sangat aset yang luar biasa. Apa yang kita miliki ini tidak dimiliki oleh provinsi lain, bahwa kita memiliki 2 pulau ini yang sehingga banyak sekali yang bisa kita angkat. Jadi teman-teman jangan pernah patah arang, kita akan selalu kerjasama, kita kerja bareng, kita bergandengan tangan bareng, kita masuk ke area yang lebih besar lagi, pelan-pelan, bareng-bareng, insya Allah pasti bisa. Kita masuk ke area yang lebih besar lagi pelan-pelan. Pelan-pelan, karena kalau nggak kaget Mbak nanti. Iya, pelan-pelan. Pernah ada yang sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman UMKM besar, gitu, UMKM yang sudah lebih besar lagi. Ternyata tidak bisa disanggupi oleh teman-teman ini, karena mendadak tiba-tiba dapat orderan sekian ratus. Nah, ternyata pelakunya tidak bisa. Gitu. Jadi memang harus pelan-pelan, bertahap gitu. Jangan jumping gitu. Jangan tiba-tiba langsung loncat. Bunda, kita mau bahas soal pernikahan usia anak di NTB yang cukup mengkhawatirkan. Kalau kita lihat data ya, kita penyumbang pernikahan usia anak cukup tinggi, Bunda. Dan agak sedih kalau membahas ini, Bunda. Betul. Dan kemarin ya, saya sedikit cerita pribadi saya. Kemarin saya post di TikTok dan membahas soal pernikahan usia anak. Dan di kolom komentar saya itu banyak yang mewajarkan pernikahan usia anak ini sebagai sebuah tradisi. Sedih saya ketika membaca komentar-komentar itu. Gimana, Bun? Ini PR kita luar biasa dan agak genting dan miris. Betul. Betul. Jadi yang pertama, pernikahan usia anak ini salah satu isu utama PKK periode sekarang, karena memang tidak bisa dilakukan hanya oleh satu sektor saja. Itu harus dilakukan secara gempuran rempuk segala macam, dari tokoh budaya iya, tokoh adat iya, tokoh agama iya, karena kadang-kadang mental di isu-isu tertentu, misalnya kayak itu masalah adat gitu, mereka merasa bahwa itu masalah adat. Sebenarnya saya yakin bahwa semua masalah budaya itu awalnya pasti semuanya baik. Bahwa sekarang ini agak sedikit diselewengkan, ini kan hal yang berbeda. Jadi jangan adat yang disalahkan. Gitu. Adat itu sudah dilakukan untuk menjaga semua, itu pasti aturan-aturan adat itu pasti untuk kebaikan. Jadi itulah yang itu yang jangan dijadikan tameng gitu. Cuma memang sekarang kondisinya agak berbeda. Setahu saya gitu, dulu itu kan memang untuk menjaga anak perempuan supaya agak terjaga, maka mereka tidak boleh pulang terlalu malam. Dan kalau mereka pulangnya sampai malam, maka ada konsekuensinya gitu. Dan pada saat itu kan itu kesepakatan. Kenapa itu menjadi aturan adat? Pada saat itu menjadi kesepakatan kan. Dan itu kan awal sangat baik, itu saling menjaga. Nah, kondisinya sekarang ini, mungkin pada bayangan saya dulu itu dinikahkan itu menjadi suatu hal yang punishment. Nah, sekarang ini enggak. Ya udah kawin aja gitu. Beneran dinikahkan. Karena ada beberapa pemikiran yang menurut saya tidak bisa dibenarkan, tapi saya bisa saya bisa mengerti jika ada yang punya pemikiran seperti itu. Misalnya seperti ini, salah satu contohnya adalah pada saat kejadian yang beberapa bulan yang lalu, karena anak ini sering pergi bersama teman laki-lakinya malam. Nah, mereka berpikiran bahwa sudah terjadi hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kalau mereka tidak dinikahkan, jangan-jangan nanti anak saya yang perempuan ini sudah seperti itu, nanti tidak ada lagi mau menikahi dia, gitu. Sehingga kita nikahkan saja, gitu. Jadi kan poinnya di pulang malamnya ini kan sebenarnya, dan dengan pola kehidupan zaman sekarang. Jadi kalau saya sempat ketemu dengan ibunya pada saat itu, alasannya seperti itu. Kayak, ibu sempat nanya nggak Bu, gitu, emang anaknya udah ngapain gitu ininya? Enggak, mana dia pernah ngaku, dia nggak akan ngaku gitu-gitu, cuma masih SMP juga waktu itu 15 tahun. Jadi memang ada sosialisasi ini harus terus-terusan gitu, turun, dan itu harus dilakukan secara tepat sasaran. Kalau memang harus turun teman-teman majelis taklim, turunlah majelis taklim di situ. Makanya PKK ini kita sudah membuat perjanjian kerjasama dengan 15 organisasi besar perempuan untuk turun sesuai dengan skupnya. Di situ ada organisasi agama juga, perempuan agama juga, budaya juga, dan dari organisasi-organisasi keperempuanan lainnya gitu.
Itu yang kita harapkan. Karena dan itu masuk ke sekolah karena sekarang angka yang melakukan pernikahan usia anak tinggi itu di angka range 13 sampai 15 tahun. Dan itu umumnya mereka putus sekolah. Artinya pada saat mereka putus sekolah, solusi buat mereka itu adalah dinikahkan saja gitu. Agar tidak menjadi masalah gitu, atau tidak menjadi beban atau anak-anak seperti itu. Jadi sosialisasi ini harus masuk di usia SD gitu. Another challenge-nya adalah bagaimana untuk pada saat kita mensosialisasikan ini pada anak-anak SD tidak membuat mereka malah menjadi tambahan informasi. Oh iya ya, yang tadi mereka nggak kepikiran nikah, karena itu terjadi juga. Yang tadi tidak terpikirkan untuk nikah, malah jadi nih, oh iya kita bisa nikah nih sebenarnya. Jadi kita harus punya strateginya, melibatkan guru-guru juga, melibatkan Karang Taruna juga. Gitu. Jadi memang momennya harus diremuk karena sebenarnya masa pernikahan usia anak ini kan sudah lama kan terjadi di sini. Dan angka permintaan dispensasi pernikahannya itu juga makin lama makin tinggi. Salah satu alasan bisa memberikan dispensasi itu pada saat hamil di luar nikah. Artinya ini ada isu baru lagi, berarti artinya adalah pergaulan yang tidak baik ini juga semakin tinggi nih di kalangan anak-anak muda kita dan itu banyak terjadi di beberapa daerah yang banyak turis-turisnya, banyak kedatangan orang-orang asing. Itu juga jadi pada setiap ini ada isu, tapi yang turun di sini juga sudah banyak. Ada sahabat pengadilan dia sudah turun, dan itu bagus karena mereka mengangkatnya di pengadilan. Saya sampai bilang sama adik-adik itu, coba dong kalian bikin video dari pertama kali kalian deketin sampai kalian menggagalkan orang menikah itu gimana caranya gitu. Karena bayangan saya mereka datang itu dengan mau nikah gitu. Gimana akhirnya mereka sudah menggagalkan beberapa pernikahan itu dari sahabat pengadilan turun, dari duta genre turun, dari putri Indonesia, putri hijab segala macam juga turun. Tinggal kita masifkan lagi sekarang. Cuma mungkin harus lebih tepat dengan cara yang tepat. Dengan cara yang tepat. Seperti apa ininya karena kesehatan kan juga akhirnya nih kan. Betul. Karena pernikahan usia anak ini penyumbang angka stunting 30% dari angka stunting yang ada se-provinsi ini. Stunting dan kemiskinan Bunda, pernikahan usia anak. Stunting dan kemiskinan. Itu udah kayak lingkaran setan itu. Aduh. Muter karena masih ini, kemudian orang tuanya nggak bisa kerja, putus sekolah, akhirnya berangkat jadi buruh migran biasanya, anaknya dipegang lagi dan diasuh lagi oleh neneknya dalam kondisi yang tidak baik, itu makannya masih tidak bergizi juga dan diasuh seperti bagaimana dia mengasuh anaknya. Ya udah muter-muter di situ aja. Jadi itu juga kita pengen ngajak sebanyak mungkin teman-teman untuk turun di urusan ini karena kalau kita mau memperbaiki ini satu yang harus kita perbaiki sekali gitu. Kita harus turunkan betul ininya. Meskipun ada beberapa tempat yang memang sudah bisa sampai 0 di daerah Lombok Timur sudah ada. Jadi memang harus tahu betul di mana masalahnya, di situ kita harus turun. Jadi nggak bisa pendekatan yang sama dilakukan untuk semua tempat. Harus sesuai dengan kearifan lokal. Dengan tempatnya di sini, kalau yang di sini ada adatnya. Memang harus hati-hati karena saya mendapatkan banyak pertanyaan juga mengenai adat dan akhirnya jadinya yang disalahkan adalah adatnya. Gitu. Saya bilang tidak mungkin awal adat itu buruk. Pasti awalnya semua itu baik. Bahwa sampai saat ini ada penyelewengan, itu hal yang berbeda gitu ini. Tapi kan sekarang hukum juga sudah turun. Untuk orang kemarin kan kena hukum orang tuanya karena ternyata orang tuanya kan ini yang kemarin memaksa menikahkan anaknya. Gitu. Cuma kemarin beberapa kali juga saya turun di puskesmas ada yang oke aja gitu. Jadi waktu itu saya pernah ketemu miris juga sih. Saya pernah ketemu dengan anak usia 16 tahun sudah 3 kali bercerai. 3 kali menikah, 2 kali bercerai gitu. Terus saya tanya, terus kamu kapok nggak? Gitu. Enggak. Gitu. Aduh. Gitu. Oke. Tapi sekali lagi ada beberapa hal yang kalau dari kacamata kita mungkin kayaknya kok kamu bisa sih kayak gitu. Tapi kan ternyata memang faktanya masih ada yang merasa bahwa itu nggak apa-apa gitu. Mereka berpikirannya cuma sampai di situ saja gitu. Ya kalau nggak cocok cerai aja gitu kata anak ini nih. Terus bilang, anakmu 2 itu dari 2 bapak yang berbeda gitu. Terus ya nggak apa-apa gitu. Jadi emang apa ya? Diwajarkan Bunda. Saya lebih prefer untuk berkata bahwa mereka tidak berpikir panjang. Mereka tidak tahu nih efeknya kemana, tidak memikirkan bagaimana supaya anak ini nanti besar lebih baik daripada orang tuanya. Ya nggak sampai situ kepikirannya. Udah putus sekolah nggak tahu mau ngapain dan mungkin orang tuanya daripada dia pergi keleleran nggak jelas gitu kelayapan kemana-mana ya udah penting kamu nikah ada penanggung jawabnya udah selesai gitu. Dan PR kita adalah edukasi dengan cara yang tepat itu tadi. Betul.
Oke. Harus sangat tepat. Harus sangat tepat. Karena kalau enggak sudah terjadi akhirnya Ada benturan-benturan di masyarakat itu. Betul, benturan-benturan. Saya lebih khawatir kayak tadinya anak-anak tidak mengetahui, terus jadi malah terfikirkan. Terus jadi kayak ide baru gitu loh. Gimana kita maksudnya mau mengarah ke situ apa enggak? Tapi OSIS juga sudah turun, sekolah sudah turun. Harapannya sih harus bisa sih kayak pendekatannya ini. Memang bergerak sih memang gerakannya sudah masif sekarang semua lini sudah turun. Kita lihatlah insya Allah di pertengahan tahun ini udah bisa kelihatan, mungkin moga-moga sudah mulai turun. Oke, dan isu ini memang harus kita gaungkan Bunda agar ya sedikit berkurang lah, kita nggak jadi masalah pernikahan usia anak ini juga dari Dekra itu masuk supaya kita akan membukakan channel-channel supaya mereka tidak berpikir bahwa jika mereka punya kesulitan maka menikah ada solusinya. Nah, banyak juga yang sudah mau turun untuk membantu pemberdayaan perempuan, anak-anak dari kalangan yang marginal, kalangan yang kurang ini. Nah, kita akan coba masuk ke situ. Dekra akan masuk ke situ. Jadi daripada kamu putus sekolah dan tidak bisa sekolah, gitu, kamu pengen belajar apa? Gitu. Itu kita masuk ke situ, kita bikin pelatihannya dan kamu harus serius di situ. Kita akan bantu. Banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang mau turun di situ untuk turun ke isu itu. Nah, Dekra mengambil peran juga di situ untuk membukakan. Misalnya di daerah yang sudah banyak apanya, ayo kita belajar yang ininya. Gitu. Harapannya nambah juga karena mereka tuh kadang-kadang mereka seperti kertas kosong, mereka tidak paham juga gitu apa yang mereka lakukan itu ternyata impact-nya panjang ke belakangnya. Jadi kita harapannya sekarang kita bukakan jalan di situ, ada yang mereka kerjakan sehingga tidak berpikirkan untuk menikah gitu. Jadi nikah itu bukan solusi. Ya, menikahlah di waktu yang tepat. Menikahlah di waktu yang tepat. Secara dia dan mental gitu. Oke Bunda, ini obrolan kita tidak terasa sudah 40 menit Bunda. Nanti barangkali kita ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya. Bahkan nanti kita ngobrolin soal pernikahan usia anak dan stunting di lain waktu Bunda. Agar lebih spesifik, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat atau anak-anak kita yang mungkin kepikiran nikah Bunda. Di yang usia yang belum seharusnya. Ya, selalu saya sampaikan nih adik-adik, anak-anak Bunda ini, pergunakan waktu muda kalian dengan sangat produktif. Banyak hal yang bisa dilakukan di usia-usia produktif kalian dalam bentuk apapun. Selama kalian masih mau mengerjakannya. Menikah itu bukan solusi, menikah itu adalah ibadah terpanjang yang harus dilakukan dalam kondisi yang kita sangat siap. Baik siap secara mental, siap secara usia, siap secara kesehatan, termasuk dalam organ-organ tubuh dan reproduksi kita. Jadi sayangilah diri sendiri, dengan kalian menyayangi diri sendiri, maka kalian akan membawa masa depan NTB ini menjadi lebih baik lagi dengan mencintai diri kita dengan sangat baik. Pergunakan banyak hal yang bisa dipelajari, teman-teman semua, adik-adik semua tidak bisa lepas dari gadget. Carilah hal-hal bagus, hal-hal positif yang ada di gadget kalian itu, kemudian lakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena jangan pernah takut gagal. Karena di usia-usia kalian ini, kegagalan itu adalah, memang waktunya usia-usia kalian ini banyak melakukan trial error, banyak melakukan kegagalan. Tapi dari situlah kita belajar, suatu saat ke depannya sudah semakin mantap lagi, di usia yang lebih matang lagi, kalian sudah siap dengan masa depannya, siap membentuk keluarga dengan baik, sudah tahu pola seperti apa yang akan dilakukan untuk keluarganya, kesehatannya, untuk anak-anak kalian nanti, semua dilakukan dengan sangat terencana gitu. Jadi semangat, harus tetap berinovasi, masa depan itu masih ada. Pernikahan itu bukan ujung dari suatu perjuangan. Pernikahan itu adalah awal dari perjuangan berikutnya. Sementara kalian masih struggling di sini, jadi ayo pergunakan waktu-waktu muda ini dengan sangat produktif dan sangat bermanfaat dan sangat membawa hasil yang terbaik lagi buat masa depan kalian semua. Oke, pergunakan waktu muda dengan produktif dan menikah di waktu yang tepat ketika sudah siap. Betul. Jangan pernah takut jangan pernah takut jadi jomblo. Jangan pernah takut jadi jomblo. Jadi kan jomblo itu pilihan. Jomblo itu pilihan. Oke Bunda, terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan selanjutnya. Oke, tadi Bunda semua, sampai jumpa. Saya Laila Tuniam dan di sini ada Bunda Ketua Dekra Narasda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bunda Sinta Agatia M. Iqbal, pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih banyak. Terima kasih.